Pupuk kohe tidak selamanya baik bagi tanaman. Bisa jadi pupuk kohe justru akan mengakibatkan tanaman Anda tidak berhasil secara maksimal. Mengapa demikian? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pupuk kandang yang berasal dari kotoran hewan, baik itu ayam, sapi, kambing, ataupun yang lain, sangat-sangat diperlukan untuk tanaman apabila sudah terfermentasi secara baik dan benar. Tetapi untuk pupuk kandang yang belum terfermentasi secara sempurna akan justru mengakibatkan tanaman kita tidak bisa menghasilkan apa yang seperti kita harapkan. Dalam tanaman porang justru sangat berbahaya sekali karena umbi yang ada di dalam tanah bersentuhan langsung dengan pupuk kandang tersebut. Akibatnya kenapa? Akibat terjadinya kontak langsung dengan pupuk yang belum terfermentasi secara sempurna. Dalam artian kalau sudah terfermentasi secara sempurna itu bisa dikatakan sebagai kompos. Nah, pupuk kandang yang belum menjadi kompos ini bisa sangat berbahaya untuk tanaman, terutama tanaman umbi-umbian dalam tanaman porang ini. Seperti yang sebelumnya kita pernah mengupload untuk konten yang saya bikin di tempatnya Mas Amun. Kenapa beliau tidak menggunakan pupuk kandang? Nah, ini disebabkan karena dulunya beliau pernah menggunakan pupuk kandang yang kurang terfermentasi sempurna, sehingga umbi-umbi yang dihasilkan itu ialah terjadi sangat kayak terjadi cacar kayak ini, ya, sehingga nanti untuk di sini akan kayak keropos-keropos berlubang-lubang, ya. Ini ada kayak kutu-kutunya. Nah, ini karena tanah yang belum terfermentasi secara maksimal, baik itu dari pupuk kandang ataupun tanah sendiri yang tidak steril, ya, dari hama. Ini walaupun tidak ada pupuk kandang kemungkinan juga terjadi kayak gini, ya. Ini sebabnya karena apa? Disebabkan karena, ya, kompos yang di dalam tanah untuk mikroorganisme bakterinya masih belum steril. Nah, ini makanya untuk Mas Amun kemarin banyak yang mempertanyakan kenapa umbinya bisa besar dengan pupuk cuman sekam padi mentah dan abu, kok bisa besar, ya. Sebelumnya mungkin saya sudah bertanya kepada beliau bahwa tahun-tahun sebelumnya sebenarnya beliau sudah menggunakan pupuk kandang, cuman karena fermentasinya tidak maksimal terjadinya kayak gini. Nah, akhirnya beliau menghentikan pupuk kandang tersebut, dan tahun kemarin ini beliau menggunakan untuk sekam mentah dan abu bakar. Sekam mentahnya ditabur dulu beberapa waktu, kena hujan, kena air, baru dibajak. Nah, makanan dari porang sehingga bisa menghasilkan dari umbi yang maksimal tentunya karena ada nutrisi yang cukup. Nutrisi itu dipenuhi dengan adanya fermentasi alam, ya, fermentasi alam yang dari tahun lalu itu sudah dikasih kohe yang lumayan banyak. Nah, sehingga kalau sudah fermentasi sempurna biasanya untuk umbi-umbi ini ialah tidak akan mengalami hal yang cacat, akan menjadi umbi-umbi yang mulus. Nah, umbi-umbi yang mulus, yang tidak cacat, yang sempurna kayak gini, ini ialah umbi-umbi yang layak dijadikan umbi bibit, ya. Karena nanti untuk umbi semakin tua di tanah itu akan lebih sempurna. Karena merawat umbi sendiri, merawat di dalam tanah dengan merawat di luar tanah itu akan lebih enak kalau merawat di dalam tanah.
dengan catatan tanah yang kita masukkan yang buat merawat itu ialah tanah-tanah yang nutrisinya cukup, steril dari hama dan sebagainya. Tapi untuk tanah-tanah yang di situ dulu pengolahan lahannya kurang maksimal, ya akhirnya justru malah nanti akan menimbulkan umbi-umbi yang demikian. Ya. Untuk umbi-umbi yang sudah tua, yang sudah sempurna, pada dasarnya kalau sudah dibongkar itu akarnya sudah bersih. Nah, kemarin saya sempat diketawain itu umbi jadi-jadian kok dibongkar sudah akarnya tidak ada. Kan itu. Nah, ini berarti kan memang belum mengerti yang namanya tanaman porang. Ya, kalau umbi-umbi yang tua, umbi yang sempurna itu begitu kita ambil dari lahan biasanya akarnya sudah bersih. Ini menandakan bahwa umbi itu ialah umbi tua, umbi yang layak tanam. Ya, perlakuan untuk umbi yang layak tanam atau dikatakan umbi bibit sendiri memang harus ekstra, harus berbeda dengan perlakuan dengan umbi produksi. Ya, kalau mungkin umbi produksi asal kita ambil besok kita lempar ke sana ke sini, benturan terjadi tidak masalah karena itu langsung kita olah di chip kering. Nah, tapi kalau umbi-umbi untuk ditanam sendiri kita harus memperlakukan bongkarnya juga hati-hati, jangan sampai kulitnya nanti terkena garpu atau mungkin cangkul, karena apa ya, ini kan mau dijadikan umbi bibit, harus bertahan melewati masa karantina yang akan ditanam pada masa tanam musim berikutnya kan gitu. Nah, otomatis di sini banyak yang kita sarankan untuk umbi bibit. Umbi bibit sendiri itu nanti diharapkan dibongkar pada bulan 6 ya. Bulan 6 bongkar, bulan 7, bulan 8, bulan 9 karantina, bulan 9 mungkin sudah bisa kita masukkan ke lahan tadi ya. Kalau bongkaran bulan 6 tentunya sudah umbi-umbi yang tua, umbi-umbi yang punya kualitas untuk ditanam lagi. Nah, biasanya kalau umbi-umbi yang belum kualitasnya kurang bagus itu cenderung akan terlihat ya, akar-akarnya masih banyak, masih seger. Nah, ini yang kadang akan menjadikan kualitas umbi nanti untuk ditanam itu akan salah. Untuk pemula rata-rata kalau pembelian saat ini mulai tergiur dengan umbi, karena menanam umbi ini tidak semudah menanam katak ya. Jangan sampai tergiur dengan untuk saat ini umbi muda, umbi yang belum dirawat karantina, nah nanti masih basah kayak gini, akarnya masih banyak, atau mungkin justru banyak sekali yang pedagang-pedagang yang mungkin nakal ya, umbi-umbi potesan. Biasanya kalau umbi potesan Anda melihat ujungnya ini sudah ditutup tanah ya, tolong itu langsung ditinggal. Itu berarti untuk umbi yang tidak baik, pasti tidak baik, biasanya ditutup tanah. Umbi potesan ini ialah umbi yang batangnya masih muda, masih seger, nanti dipotong. Terusan untuk mengelabui biasanya dikasih tanah, ditutup. Biasanya umbi-umbi yang terjadi kayak gitu sudah tinggalkan, jangan sampai diambil, percuma ditanam tidak bisa. Nah, umbi-umbi yang mungkin masih bisa itu mungkin yang ada akarnya kayak gini, yang sudah melewati karantina yang maksimal, mungkin masih bisa ditanam secara baik. Tapi alangkah lebih amannya untuk pemula ialah carilah umbi-umbi yang justru malahan sudah bersih ya, sudah bersih dari akar, tunasnya kelihatan, barangnya mulus kayak gini. Nah, ini umbi-umbi yang nanti dijadikan untuk umbi bibit lebih sempurna ya. Kembali lagi untuk masalah pupuk dasar kohe. Pupuk dasar kohe tadi sudah kita sampaikan ya, untuk fermentasi diharapkan sempurna. Karena apa? Umbi ini ada di dalam tanah. Pupuk dasar kohe itu juga otomatis yang namanya pupuk dasar itu ialah pupuk yang ada di dalam tanah. Unsur-unsur yang ada di dalam tanah yang dibutuhkan dari tanaman harus dipenuhi secara maksimal, termasuk juga hamanya. Kalau hamanya biasanya untuk porang paling banyak itu untuk tahun ini itu dijamur, tidak menutup kemungkinan juga untuk hama-hama kutu ya di sini.
kutu-kutu yang akan menyerang, ya akhirnya jadi lubang. Padahal kalau di logika itu porang ini sebenarnya ialah tanaman yang beracun. Untuk kutu ini biasanya agak nanti terlalu panas, ya, terlalu panas akhirnya umbi itu mengering. Nah, mengering, justru dari kering itu malah kutu-kutunya masuk. Ini bisa dilihat. Ini ada kutu-kutunya kecil-kecil. Ini biasanya agak berbintik-bintik kayak cacar kayak gini, tidak bisa mulus. Kalau fermentasi pupuk dasar yang tidak sempurna akhirnya menimbulkan hal kayak gini. Ini bahayanya untuk tanaman. Nah, makanya penting untuk fermentasi dasar itu, fermentasi pupuk itu diharapkan nanti bisa sempurna. Nah, biasanya terjadinya tidak kesempurnaan itu karena biasanya menghemat, ya, menghemat. Satu, waktu yang dihemat. Ya, fermentasi sebaiknya dimulai, kalau dimulai dari sekarang dengan musim tanam ini masih bulan puasa, mau mendekati lebaran, nanti untuk menggunakannya bulan 9, bulan 10 atau bulan 11 baru kita tanami. Semakin lama fermentasi itu pertama akan semakin baik. Yang kedua, biasanya ya faktor hemat, menghemat untuk yang namanya mikroorganisme, baik biang bakterinya yang kita beli, ya, kita beli biang bakterinya itu biasanya dihemat. Aturan pakainya biang bakterinya 1 liter, molasenya, makanannya, molase itu bisa tetes tebu, bisa gula, itu juga dihemat, ya, harusnya 1 liter banding 1 liter ditambahi air 50 liter, digunakan untuk pupuk padatnya, kohenya 20 kilo biasanya kan gitu. Nah, ini karena dihemat, ya, dihemat akhirnya nanti untuk 100 kilo atau mungkin untuk 200 kilo. Biasanya terjadinya fermentasi kurang sempurna disebabkan hal-hal yang demikian. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang demikian ini sebaiknya fermentasi lebih lama. Nah, kalau di dalam ilmu pertanian tradisional dulu, biasanya pupuk kandang itu akan dibawa ke lahan, dibiarkan kena panas, kena hujan minimal 3 bulan, itu baru ditanami. Biasanya kalau penanaman itu ialah penanaman untuk padi, untuk yang jagung dan sebagainya, bukan untuk penanaman umbi-umbian. Kalau umbi-umbian mungkin juga masih sebatas ketela pohon yang di situ mempunyai struktur batangnya ialah berbatang keras. Berbeda sekali dengan porang ini, karena porang ini mempunyai ciri, yakni tumbuhan dengan batang-batang yang lunak. Nah, yang lunak, yang secara otomatis ini umbi-umbian yang banyak berair, hampir seperti kayak kentang. Nah, itu. Nah, ini tolong diperhatikan untuk fermentasi sendiri supaya lebih maksimal, ya dimulailah selama mungkin untuk fermentasi, karena fermentasi alam terjadi itu biasanya akan terjadi sampai 2 tahun. 2 tahun itu apabila lahan yang sudah rusak dikembalikan ke normal lagi, diberikan untuk pupuk kandang yang baik, kan itu baru 2 tahun biasanya akan menjadi bagus lagi, lahan yang hidup lagi. Nah, ini perlu ekstra untuk para petani, perhatikan ya, perhatikan dari hal yang kecil. Kalau seandainya tanaman Anda pengen berhasil atau pengen menghasilkan umbi yang maksimal, ya diperlukan untuk konsentrasi terhadap fermentasi pupuk, memperhatikan yang namanya pengolahan lahan awal. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.